Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai model deterministik dinamis. Untuk part 1 ini, kita akan membahas di awalnya adalah pengertian dari deterministik dinamis sendiri, di mana model deterministik dinamis ini sebetulnya hampir mirip dengan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu yang statis. Persamaannya adalah di bagian permintaannya. Untuk permintaannya sama-sama kita ketahui di awal nih, tapi perbedaannya adalah untuk masing-masing periodenya itu bergerak atau berbeda-beda. Di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan. Jadi kalau di sini nanti kalian akan mendapatkan data yang bentuknya itu kecepatannya beda-beda atau jumlahnya itu berbeda-beda. Kalau misalnya dijelaskan di sini, untuk yang bagian deterministik statis yang kemarin kita pelajari, itu adalah yang di sebelah kanan layar. Datanya seperti itu, di mana dari data pertama sampai data, misalnya data ke-12 gitu ya, yang kita miliki itu angkanya sama, misalnya 1000, 1000, 1000. Kalau dalam hal ini misalnya dari 1 Januari sampai 7 Januari itu angkanya sama, 18. Sedangkan ketika kita bicara mengenai yang dinamis, itu datanya sudah bergerak, memiliki nilai yang berbeda-beda, seperti yang di sebelah kiri layar, di mana tanggal 1-nya misalnya 18, tanggal 2-nya 17, dan seterusnya. Tapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kita ketahui di awal. Nah, untuk asumsi dari deterministik dinamis, ini sebetulnya kurang lebih masih mirip-mirip dengan yang statis. Perbedaannya tentunya yang paling pertama, itu adalah di bagian permintaannya. Kalau yang statis kemarin, jumlahnya atau besarnya itu setiap periodenya sama. Sedangkan kalau yang dinamis itu sudah berbeda. Ya, untuk ukuran lot di sini juga ada perbedaannya, di mana tidak satu kali ngitung. Kalau kemarin kalau yang statis itu kan satu kali menghitung untuk digunakan sepanjang periode perencanaan. Kalau sekarang dimungkinkan untuk berbeda-beda. Nah, terus habis itu di sini sama-sama tidak ada diskon. Jadi kalau misalnya beli 1, beli 100, harganya juga sama. Nah, terus dan yang paling terakhir ini adalah tidak ada yang namanya inventory awal dan akhir. Jadi kita merencanakannya itu awalnya 0, akhirnya juga akan 0. Nah, untuk model deterministik dinamis yang akan kita pelajari, untuk part 1 ini kita hanya akan membahas mengenai yang metode load for load atau LFL, kemudian metode least unit cost, dan yang ketiga itu adalah metode least total cost. Nah, untuk yang pertama, ini adalah model load for load, di mana di sini diasumsikan adalah pemasok tidak mensyaratkan adanya ukuran lot pemesanan tertentu. Jadi dibebaskan kepada kita sebagai pembeli, berapapun yang kita inginkan akan dipenuhi. Nah, di sini dia berusaha untuk menghilangkan yang namanya komponen ongkos simpan. Ya, jadi barang yang kita beli itu adalah sejumlah yang kita butuhkan dan akan datang itu tepat pada saat kita membutuhkannya. Jadi kalau kita butuhnya hari ini, ya barangnya akan datang hari ini. Nggak perlu kita simpan, langsung kita pakai. Nah, metode ini cocoknya adalah untuk produk yang memiliki ongkos pesannya kecil. Sedangkan kalau misalnya kita simpan, itu costly banget atau sangat mahal. Nah, biasanya cocoknya ini adalah untuk produk-produk yang high maintenance atau yang biaya simpannya itu mahal, untuk barang-barang yang mahal. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Tentunya kita harus tahu langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, untuk lot for lot ini adalah besarnya yang kita beli atau lot pemesanan kita, Q-nya, itu sebesar dengan banyaknya yang kita butuhkan atau permintaan kita pada periode ini, atau kita sebut dengan demand saat itu. Nah, di sini selain kita memperhatikan Q sama dengan D, kita juga ada yang namanya perhatikan yang namanya lead time atau kapan kita harus memesan. Karena kan lead time itu adalah waktu menunggu sampai barang datang ya. Jadi kita harus memperhatikan yang namanya lead time itu. Nah, kalau sudah langkahnya, sekarang adalah bagaimana cara mengerjakannya. Ketika kita diberikan soal dengan data yang seperti di tabel yang paling atas, nomor 1 sampai 5, di situ sudah diperlihatkan bahwa permintaan di periode 1, 2, 3, 4, dan 5 itu memiliki besaran yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut dinamis. Ya, bergerak permintaannya. Nah,
ongkos pesannya adalah 500.000 untuk setiap kali melakukan pemesanan. Lead time-nya atau waktu ancang-ancangnya itu adalah 1 minggu. Ongkos simpannya adalah Rp10.000 per unit dan tidak ada inventory awal. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan inventorinya dengan menggunakan lot for lot. Nah, untuk lot for lot ini bisa saya bilang adalah metode deterministik dinamis yang paling mudah. Ya, jadi kalau dari soal yang harus Anda perhatikan adalah permintaan yang diminta itu berapa, kebutuhannya berapa. Terus habis itu lead time-nya. Jadi dua kata kunci itu. Satu permintaannya, kemudian lead time-nya itu harus diperhatikan. Nah, di sini tabel yang di bawah itu adalah tabel bagaimana cara kita menyelesaikan lot for lot. Nah, untuk di sini permintaannya di periode 1 itu 8, periode 2 itu 20, 3, 5, 6 dan seterusnya. Karena tadi sudah disampaikan bahwa ukuran lot pemesanan sama dengan permintaan atau Q sama dengan D, maka di bagian baris kedua, di bagian ukuran lot pemesanan, itu tinggal kita copy paste dari bagian permintaannya. Kita tulis ulang, ya. Nah, terus untuk kita membahas saat pemesanan atau POR-nya, kenapa angka 8 yang tadinya ada di kotak nomor 1 atau periode ke-1 sekarang jadi ada di kotak periode ke-0? Karena kita mempertimbangkan adanya lead time di situ. Karena lead time-nya adalah 1 minggu atau 1 periode, maka angka 8 yang tadinya ada di kotak periode ke-1, dia akan maju 1 kotak ke periode ke-0. Artinya dipesan 1 minggu lebih awal agar datang tepat ketika dibutuhkan di minggu ke-1. Ya, jadi kalau misalnya lead time-nya itu 1 minggu, berarti maju 1 kotak. Kalau misalnya lead time-nya sama dengan 2, berarti maju 2 kotak. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Bagaimana cara mengerjakan metode lot for lot? 1, perhatikan permintaannya, tinggal di copy untuk ukuran lot. Kemudian perhatikan lead time-nya untuk menentukan maju berapa kotak bagian POR-nya. Nah, sekarang ketika kita sudah bisa menyelesaikan tabel lot for lot-nya, kita akan menghitung berapa ongkos totalnya. Ongkos total di sini kita hitungnya adalah ongkos pesan ditambah dengan ongkos simpan. Nah, di sini karena konsepnya lot for lot itu adalah tidak ada barang yang disimpan atau ongkos simpannya sama dengan 0, maka yang harus diperhatikan untuk menghitung ongkos total itu adalah berapa kali pemesanan itu dilakukan. Ya, bagaimana cara melihatnya berapa kali pemesanan dilakukan? Tinggal Anda hitung di bagian POR itu, ya, di bagian baris POR ada berapa kotak yang terisi. Ketika di situ ada 5 kotak yang terisi, maka ongkos totalnya adalah 5 dikali dengan berapa biaya per sekali pesan. Dalam hal ini adalah 5 dikali 500.000 sama dengan 2,5 juta. Ya. Nah, itu kalau misalnya untuk lot for lot. Sekarang kita akan masuk ke metode kedua, yaitu metode list unit cost atau LUC. Kalau LUC ini kita akan mengingat kembali adanya sifat konveksitas atau cekung. Ya, kalau cekung itu berarti kan cari titik yang paling rendah, artinya titik yang paling dalam dari si cekungan itu, yang paling murah dari ongkos satuan per unit. Ya, untuk di sini kita akan memperhatikan untuk menghitung ongkos satuan per unit itu pakai rumusnya adalah ongkos total dibagi dengan ukuran lot pemesanan. Itu rumusnya untuk mencari ongkos satuan per unit. Nah, jika kita diberikan soal yang sama seperti soal lot for lot tadi, ya, permintaannya sama, kemudian ongkos pesannya itu juga sama, lead time-nya tetap 1 minggu, ongkos simpannya Rp10.000 per unit per minggu. Bagaimana cara menyelesaikan kebijakan inventory dengan menggunakan metode LUC? Nah, di sini kita akan menggunakan tabel LUC, di mana ada yang namanya T
T itu adalah periode. DT itu adalah permintaan di periode keberapa. Kemudian ada cakupan periode, ada ukuran lot, kemudian ongkos pesan, ongkos simpan, ongkos total, dan ongkos per unit yang semuanya adalah dalam Rp1.000. Sekarang kita akan masuk ke baris pertama. Baris pertama atau periode pertama, T sama dengan 1, permintaannya tadi adalah 8. Sekarang kita ada di minggu ke-1. Kita membayangkan bahwa kita mencoba menyelesaikan atau bagaimana kita belanja untuk minggu ke-1 ini. Ya, karena minggu ke-1 kita butuh 8, kita mencoba menyelesaikan itu dengan oke, kita butuhnya 8, kita belanja 8. Makanya ukuran lotnya adalah 8. Nah, dari situ artinya kita berangkat beli sebanyak 8. Kita pergi nih, kita butuh ongkos pesan. Makanya ongkos pesannya di situ ada 500 karena kita pergi ke sana untuk beli, untuk belanja. Ongkos simpannya ada nggak? Nggak ada, karena kita beli untuk kebutuhan minggu ke-1, kita pakai di minggu ke-1. Makanya ongkos simpannya 0, karena kan kita langsung pakai, nggak pakai kita simpan. Jadi semua langsung kita habiskan aja. Makanya ongkos totalnya adalah 500.000. Dalam hal ini 500. Ya. Kemudian kita bergeser ke ongkos per unitnya. Di situ ada angka 62,5. Dapatnya dari mana? Dari ongkos total dibagi dengan ukuran lot atau dibagi dengan Q. Q-nya dalam hari ini adalah 8. Maka 500 dibagi 8 adalah 62,5. Nah, lalu kan kita sudah melihat ongkos per unitnya ternyata 62,5. Nah, muncul sedikit penasaran dari kita. Itu kalau kita belanja minggu ke-1 ongkos per unitnya segitu tuh. Gimana kalau kita belanja juga periode kedua? Lebih murah nggak kira-kira? Nah, sekarang kita masuk ke T sama dengan 2. Kita coba memikirkan minggu ini kita belanja, yang minggu depan kita belanja sekarang juga nih. Sebanyak 20 kan minggu depan butuhnya. Jadi cakupan periodenya sekarang adalah kita nyoba mikirin minggu ini dan minggu depan. Makanya jadi cakupan periodenya adalah 1 dan 2. Ukuran lotnya itu sudah 28. Didapatnya dari mana? Didapatnya adalah dari periode ke-1 ditambah dengan periode kedua. 20 ditambah 8, dapatlah 28. Nah, ongkos pesannya kenapa tetap 500.000? Kenapa nggak 1.000.000 misalnya? Karena kita pergi 1 kali untuk belanja kebutuhan 2 minggu. Nah, tapi ongkos simpannya kok sekarang jadi ada? Karena barang minggu depan itu kan kita simpan dulu 1 minggu. Kita belinya sekarang nih, tapi baru dipakai minggu depan. Artinya kita simpan 1 minggu barang tersebut. Makanya ada 20 untuk barang minggu depan itu kita simpan seminggu. 10 itu adalah ongkos simpan per minggunya. Nah, ongkos totalnya didapatkan 700 itu dari 500.000 di ongkos pesan ditambah 20 kali 10 di ongkos simpan. Dapatlah 700. Ongkos per unitnya 25 itu didapatkan dari 700 dibagi dengan 28. Oh, ternyata turun nih dari 62,5 turun jadi 25. Gimana kalau kita gabungkan lagi nih? Minggu ke-1 digabungin sama minggu kedua ternyata turun ongkos per unitnya. Kalau minggu ketiga kita gabungin kayaknya turun juga. Nah, menggunakan konsep yang sama, kita mencoba menggabungkan periode 1, periode 2, dan periode 3. Makanya cakupan periodenya jadi 1 sampai 3. Ukuran lotnya 84 didapatkan dari 56 ditambah 20 ditambah 8. Jadilah 84. Nah, ongkos pesannya itu adalah 500.000. Nah, di sini ongkos simpannya itu sudah
ada yang berbeda. Yang pertama itu adalah barang 20 itu disimpan hanya 1 minggu. Makanya 20 kali 10. Tapi barang minggu ketiga sebanyak 56 unit ini kan kita simpannya 2 minggu. Makanya itu seharusnya 56 kali 10 dikali 2. Tapi saya nulisnya hanya 56 kali 20 langsung. Karena dia 56 barang ini kita simpannya 2 minggu. Nah, ongkos total itu jadi 1.820. Ketika ongkos per unitnya dihitung, ternyata turun lagi nih 21,66. Kan makin bersemangat ya. Dari 62,5 turun ke 25, 25 turun ke 21,66. Jadi kita mencoba lagi. Minggu ke-1 digabung minggu kedua makin murah. Minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga digabungin lebih murah lagi. Berarti ketika kita coba gabungin minggu ke-4, siapa tahu lebih murah juga. Nah, makanya di T sama dengan 4, itu kita mencoba menggabungkan periode 1, periode 2, periode 3, dan 4 menjadi 1. Ukuran lotnya adalah 129, dengan ongkos pesannya adalah 500. Nah, ongkos simpannya juga kita perhitungkan kembali. 20 dikali 10 karena cuma kita simpan seminggu. 56 kali 20 karena kita simpan dia 2 minggu. 45 kali 30 karena kita simpan 45 unit ini 3 minggu. Ketika kita jumlah, ternyata 3.170. Begitu kita hitung ongkos per unitnya kok naik. Kan tadi turun ya. Begitu sekarang kok naik. Artinya apa? Artinya periode keempat ketika kita coba gabungkan itu sudah tidak ekonomis lagi. Ibarat kurva konveks itu dari cekung makin turun, ini udah naik lagi. Artinya periode keempat gak baik untuk kita gabungkan. Makanya periode keempat itu kita hitung ulang. Tapi kita hitungnya sendiri. Ya, kita hitung dia sendiri. Makanya periode T sama dengan 4 kita tulis kembali. Dengan cakupan periodenya hanya dia sendiri. Hanya periode 4 itu aja. Ukuran lotnya ya dia aja sendiri 45. Ongkos pesannya 500, ongkos simpannya nggak ada. Karena kita belinya kapan? Ya nanti ketika kita butuh di minggu keempat. Nah, kita hitung ongkos per unitnya 11,11. Terus habis itu, karena itu masih kita nggak tahu ya apakah lebih murah atau enggak, kita coba gabungkan dengan periode kelima. Ketika kita gabungkan dengan periode kelima, kita hitung dia, ternyata dia makin turun. Benar. Nah, jadi di sini dari soal yang tadi kita memiliki dua jawaban yang terbaik. Yang pertama itu adalah 21,66. Yang kedua itu adalah 10,62. Nah, di sini setelah selesai tabel perhitungan yang atas, kita harus menjabarkan itu ke tabel POR yang di bawahnya. Dimana di situ kalau kalian lihat sudah ada permintaan, kemudian ada ukuran lot. Tapi ukuran lotnya sudah berbeda dengan yang lot for lot tadi. Di sini bagaimana cara menentukan itu angkanya berapa Bu di bagian key-nya? Itu tinggal kalian cek tabel yang di atasnya yang warnanya kuning, ukuran lotnya berapa? Misalnya yang kuning pertama itu 21,66. Ukuran lotnya adalah 84, cakupan periodenya adalah 1 sampai 3. Artinya permintaan 1, permintaan 2, permintaan 3 sebanyak totalnya 84, kita akan beli di bagian periode 1. Nah, yang kuning bawahnya juga sama. 10,62. Kalian cek ukuran lotnya, ukuran lotnya 80. Cakupan periodenya 4 sampai 5. Berarti 80 ini kita letakkannya di periode keempat. Ya. Nah, untuk melihat
di bagian POR-nya itu gimana? Perhatikan lead time-nya. Karena lead time-nya sama dengan 1, berarti maju 1 kotak. Nah, setelah kita selesai menentukan tabelnya ya, kapan dipesannya, kita akan menghitung ongkos totalnya. Untuk list unit cost, gampangnya untuk menghitung ongkos total, ya tetap aja silahkan dicek bagian yang kuning atau bagian yang optimal tadi, di mana ada ada angka 21,66, cek ongkos totalnya. Ongkos totalnya ternyata 1.820.000. Yang kuning yang kedua, ongkos totalnya berapa? 850. Berarti 1.820 ditambah 850. Itulah ongkos total dari list unit cost. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah list total cost, di mana konsep dasarnya dari list total cost itu atau pagar yang harus kalian pegang itu adalah ongkos simpan dan ongkos pesan itu harus berimbang. Kalau list unit cost tadi kan mencari yang ongkos per unitnya kecil, terkecil. Kalau yang ini enggak, ongkos simpan dan ongkos pesan berimbang. Artinya kalian tidak boleh melewati yang namanya ongkos pesan. Ya, ongkos simpannya ini enggak boleh lebih mahal dari ongkos pesan. Harus mirip-mirip atau sama lah paling enggak. Nah, di sini kalau misalnya diberi soal yang sama, ya, permintaannya berapa, terus habis itu ada ongkos pesannya, ada lead time-nya, ongkos simpannya, bagaimana cara mengerjakannya menggunakan list total cost. Nah, yang pertama ya, di sini perhatikan tabelnya. Ada minggu, demand, ukuran lot, periode simpan, ongkos simpan dan ongkos simpan kumulatif. Di bagian panah di sini dituliskan bahwa ongkos pesannya adalah 500.000. Ini tolong diingat-ingat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita cek di bagian minggu ke-1. Minggu ke-1 itu artinya adalah periode ke-1. Permintaannya tadi berapa? Permintaannya adalah 8. Terus, artinya ketika permintaannya 8, kita beli sebanyak 8. Periode simpannya ada nggak? Nggak ada, karena kita beli langsung kita pakai. Makanya ongkos simpannya juga 0. Nah, ketika ongkos simpannya 0, ongkos simpan kumulatifnya pasti 0. Nah, kita cek nih, ongkos simpan kumulatif 0, ongkos pesannya tadi 500.000. Masih aman karena masih di bawah 500.000. Sekarang kita masuk ke periode kedua. Konsepnya sama. Kita mencoba menggabungkan minggu ke-1 dan minggu kedua belanjanya bareng nih. Nah, jadi demand 20 ini kita coba belanja bersama-sama di minggu ke-1. Makanya ukuran lotnya jadi 28, yaitu 20 di minggu kedua ditambah 8 di minggu ke-1. Periode simpannya sekarang adalah 1. Pertanyaannya adalah, siapa yang disimpan selama 1 periode? Yaitu ya 20 barang ini. Demand di minggu kedua ini kita simpan selama 1 periode. Makanya ada 20 kali 10 kali 1. Berarti jumlahnya berapa? Ongkos simpan kumulatifnya jadi 200. 200 nih. Kita cek. Ongkos pesan tadi berapa? 500. Ongkos simpan 200. Masih aman. Berarti kita coba menggabungkan minggu ketiga dengan demandnya 56. Ukuran lotnya menjadi 84. 56 tambah 20 ditambah 8. Periode simpannya itu adalah 2. Siapa yang disimpan selama 2 periode? Ya, permintaan di minggu ketiga. 56 kali 10 disimpan selama 2 periode. Makanya kali 2. Menghasilkan 1120. Kok ongkos simpan kumulatifnya nggak 1120 tapi 1320? Kok bisa? Karena ini judulnya adalah kumulatif. Artinya ongkos simpan di sini di periode ketiga ini dijumlahkan dengan periode sebelumnya dengan 200 di periode kedua. Makanya jadi 1320. Karena ongkos pesannya tadi 500.000 dan ini sudah terlewat, maka minggu ketiga berarti tidak
sehat untuk kita gabungkan. Boros, maka kita pisahkan dia untuk dihitung ulang kembali sendiri. Ya, dengan demand 56, ukuran lot 56, disimpan nggak? Nggak, langsung kepake nanti. Nah, yang kedua juga sama. Di minggu keempat, demandnya 45, ukuran lotnya 101, karena kita coba gabungkan periode 3 dan 4. Ya, di sini kita simpan selama 1 periode. Nah, begitu kita sudah menyelesaikan ini, patokannya sebetulnya sederhana. Yang tertulis di bagian ongkos simpan kumulatif ini, yang terpilih itu adalah yang tidak melewati ongkos pesan. Nggak boleh lebih gede dari ongkos pesannya. Nah, kalau misalnya nih, setelah 0, habis itu langsung lewat Bu ongkos pesannya, gimana? Ya berarti jangan digabungkan, hitung saja ulang kembali. Jadi kalau misalnya habis 0, gede, terus habis itu kalian pisahkan 0 lagi. Ya berarti yang terpilih itu adalah yang 0 tadi, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini tabel POR-nya dari list total cost kita itu adalah cek yang bagian kuning ini di ukuran lotnya. Ukuran lot yang pertama itu adalah 28 untuk minggu ke 1 dan 2. Berarti kita tulis 28 di periode ke-1. Kuning yang kedua itu ada di ukuran lotnya 101 di periode 3 dan 4. Untuk POR-nya karena lead time-nya sama dengan 1, jadi kita maju 1. Nah, sekarang di sini bagaimana cara menghitung ongkos totalnya? Ongkos totalnya itu adalah ongkos pesan ditambah ongkos simpan. Untuk ongkos pesan, kalian cek berapa banyak yang terpilih, dalam hal ini yang warnanya kuning. Warnanya kuning di sini ada 2, berarti adalah 2 dikali dengan ongkos pesannya berapa. Nah, terus untuk mengecek berapa yang disimpan, itu adalah kalian cek yang ongkos simpan bagian kuning itu. Di sini ada 20, kemudian yang di bawahnya ada 45, dikali dengan berapa biaya simpan per unitnya. Maka untuk ongkos total list total cost kita adalah 2 kali 500.000 ditambah 20 ditambah 45 kali dengan 10.000. Dapatlah ongkos total kita adalah 1.650.000. Nah, demikian penjelasan dari lot for lot, list unit cost, lead total cost kita. Terima kasih.